Sudah. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pada malam hari ini dalam acara Pekan Doa Penata Layanan, kami merindukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami merindukan untuk menikmati roti hidup di dalam firman-Mu yang akan memberikan kepada kami kekuatan. Maka kiranya ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami akan diberikan hati yang setia dan jujur untuk mendengar, serta hati yang setia dan jujur untuk melakukannya dalam hidup kami. Maka kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan mendengar dan kami akan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu. Terima kasih kepada Jemaat Bintaro yang memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melayani dalam acara Pekan Doa Penata Layanan sepanjang minggu ini. Dan malam hari ini topik kita berjudul mengelola waktu dan memelihara hari Sabat. Saudara-saudara, kita telah menerima tanggung jawab yang besar dari Tuhan untuk mengelola semua sumber daya yang Tuhan karuniakan kepada kita. Waktu kita, keuangan kita, tubuh kita, karunia dan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita memiliki tanggung jawab di dalam semua sumber daya itu untuk dikelola dengan benar dan bijaksana. Kewajiban ini oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 3. Pemazmur mengatakan bahwa kita harus bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus datang menghadap Tuhan ke hadirat-Nya, karena Dialah yang telah menjadikan kita. Bahkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengajak kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan roh kita, dengan semua yang kita miliki, oleh karena Dia adalah pencipta kita. Dengan kata lain, kita harus memuliakan Tuhan di dalam semua cara pengelolaan, di dalam semua cara penggunaan talenta, sumber daya, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Maka kita harus mengelolanya dengan benar. Dan malam hari ini, salah satu bagian dari sumber daya yang Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu waktu, kita akan bahas pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu adalah karunia dari Tuhan. Waktu adalah hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada semua manusia. Waktu itu tidak hanya diberikan kepada manusia tertentu saja, di belahan dunia tertentu saja, tetapi semua manusia Tuhan memberikan waktu itu. Waktu yang sama, 24 jam. Kata hari di dalam Kejadian pasal 1 dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, digunakan kata yom. Kata yom ini yang diterjemahkan hari selalu mengacu pada jangka waktu 24 jam. Ketika kata tersebut dimodifikasi dengan suatu bilangan tertentu atau bilangan pokok. Eugene Peterson menjelaskan bahwa awal dan akhir suatu hari
Hari tidak dimulai saat kita bangun. Faktanya kita memasuki hari dengan tidur, dengan istirahat. Kita tidak menyadari apa yang sedang dilakukan Tuhan saat Dia memulai hari. Kita semua diberikan kesempatan untuk menyadari hari yang telah diwujudkan dalam penciptaan dalam Kejadian 1. Dan kita tidak melakukan apapun untuk mewujudkannya. Mengapa? Oleh karena Tuhan yang menciptakannya. Referensi terhadap satu hari di dalam Kejadian pasal 1 adalah jangka waktu 24 jam secara harafiah yang merupakan pemberian waktu setiap hari selama seminggu penuh. Pemberian waktu yang luar biasa dari Sang Pencipta itu menuntut agar kita dengan bijak membagi waktu itu. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga, dan lain sebagainya. Seorang yang bernama Peter Drucker mengamati bahwa waktu adalah sumber daya yang paling langka, dan jika tidak dikelola, tidak ada hal yang lain yang dapat dikelola selain waktu. Apa artinya? Waktu itu adalah pemberian yang sangat berharga yang harus kita kelola. Barangkali kita bisa bertanya, bagaimana seseorang menentukan waktu untuk melakukan sesuatu? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus mengatur prioritas. Mengatur prioritas adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, Yesus menyatakan, "Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siap. Malam akan tiba ketika tidak ada seorang pun dapat bekerja." Saudara-saudara, pada dasarnya seseorang harus secara proaktif mengendalikan kehidupan mereka dan mengendalikan lingkungan di sekitarnya. Bukannya membiarkan keadaan mengendalikan atau mendikte kehidupan, tetapi kita yang harus mengendalikannya. Benjamin Franklin merangkum dengan baik ketika dia berkata, "Jika Anda gagal membuat rencana, maka Anda berencana untuk gagal." Penulis yang sangat inspiratif yang bernama Ellen White, dia menyatakan, membuang-buang waktu adalah tindakan yang salah. Jika setiap momen dihargai dan digunakan dengan benar, kita pasti mempunyai waktu untuk segala hal yang perlu kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun dunia di sekitar kita. Tidak mengherankan bahwa Rasul Paulus menghimbau orang-orang percaya untuk berjalan dengan hati-hati. Jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijak, memanfaatkan waktu. Mengapa? Efesus 5 ayat 15-16 katakan, oleh karena hari-hari ini adalah jahat. Berjalan dengan hati-hati berarti berjalan dengan tepat, berjalan dengan rajin, berjalan dengan hati-hati, menggunakan waktu dengan sebijaksana mungkin. Mengapa? Paulus katakan, oleh karena hari-hari ini adalah jahat. Pengikut Tuhan
harus disiplin di dalam mengelola waktu. Pengikut Tuhan harus dengan teliti mengatur setiap waktu yang kita miliki, agar kita bisa dengan bijaksana untuk hidup. Kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk ibadah, untuk bekerja, atau untuk apapun dengan sebaik-baiknya. Seringkali saudara-saudara, sangat mudah bagi kita untuk menunda-nunda. Seorang filsuf yang sangat terkenal yang bernama Lao Tzu, dia berkata, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Apa artinya? Jangan menunda. Pergunakan waktu yang ada untuk bergerak maju. Pergunakan waktu yang ada untuk bertumbuh dalam iman. Pergunakan waktu yang ada untuk keluarga, untuk pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menunda-nunda. Lalu yang berikutnya, ketika kita belajar bagaimana memprioritaskan waktu, poin yang kedua adalah Tuhan memberikan satu karunia waktu yang sangat istimewa bagi manusia. Dan dia berikan karunia waktu itu sejak dari Taman Eden, yaitu hari Sabat. Perkataan Musa menggema, mengingatkan semua orang yang ada di mana saja. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 9 dan 10. Oleh karena hari Sabat adalah milik Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah pengingat setiap pekan yang dirancang oleh Tuhan bagi manusia. Untuk apa? Untuk keseimbangan dalam hidup kita. Hari Sabat Tuhan rancang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memberikan waktu khusus dan istimewa untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga, dan kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Seorang penulis Yahudi yang sangat terkenal yang bernama Abraham Hessel menyebut bahwa hari Sabat adalah sebuah istana yang Tuhan karuniakan dan ciptakan bagi manusia. Hari ke-7, hari Sabat adalah istana dalam bentuk waktu yang Tuhan berikan bagi manusia. Tuhan mengundang kita ke dalam hari istimewa ini selama 24 jam untuk menghabiskan waktu indah ini di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sabat mengarahkan kita kepada Pencipta dan Penebus. Setiap minggu, setiap pekan pada hari ke-7, Dia mengundang kita untuk menyembah Dia. Hari Sabat adalah waktu yang istimewa bagi kita untuk beristirahat, memulihkan diri kita dari kejenuhan-kejenuhan pekerjaan, frustasi oleh karena masalah-masalah. Dan pada hari itu kita mengesampingkan semua kekhawatiran dunia dan kita berfokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah Sabat adalah waktu yang dihabiskan bersama-sama dengan Pencipta kita dan Penebus kita. Dengan mempercayakan waktu kita kepada Tuhan pada hari Sabat, maka itu berarti ketergantungan total kita kepada Tuhan
yang telah memenuhi seluruh kebutuhan kita selama 6 hari pekerjaan kita. Dan ketika kita datang pada hari Sabat, maka kita membawa semua syukur kita, dan kita datang untuk lebih menggantungkan hidup kita kepada Tuhan pada hari Sabat. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Waktu hari Sabat adalah tanda penyerahan kita kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Memelihara Sabat juga memungkinkan kita untuk mengistirahatkan tubuh jasmani kita. Tuhan tidak memerlukan istirahat, saudara-saudara, tetapi Tuhan tahu manusia memerlukan istirahat. Sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik bagi kita manusia untuk meluangkan waktu beristirahat dan menyegarkan diri kita. Kapan itu akan terjadi, saudara-saudara? Pada waktu kita memasuki dan memelihara hari Sabat. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang meluangkan waktu beristirahat dari pekerjaannya akan lebih sehat, akan lebih produktif, lebih kreatif di dalam pekerjaannya. Mengapa? Oleh karena mereka beristirahat dan beribadah pada hari Sabat. Mazmur 23 ayat 2 dan 3 bagian pertama mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Kapan itu terjadi, saudara-saudara? Ketenangan, kesegaran jiwa yang dapat kita nikmati, itu bisa kita nikmati pada hari Sabat. Kami percaya, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini akan dapat memberikan kekuatan kepada kita mengelola waktu dengan bijaksana. Dan salah satu bentuk pengelolaannya adalah dengan memelihara hari Sabat. Begitu banyak berkat yang bisa kita dapatkan dengan memelihara hari Sabat. Berkat rohani di mana hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Berkat bagi seisi rumah kita, keluarga kita. Berkat bagi pekerjaan kita, dan berkat bagi fisik kita, di mana kita akan menikmati kesegaran, ketenangan di dalam jiwa kita dengan memelihara hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.